Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan produk Ciubi, yaitu dessert cheese dan ubi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Friska Rahma, kemudian ada Ahmad Raka Abian, dan juga Anissa Azelia Arta. Berikut adalah penjelasan dan pemaparan terkait laporan final dari bisnis plan Ciubi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait ringkasan eksekutif dari produk kami, yaitu produk Ciubi. Nah, Ciubi sendiri adalah usaha dessert cup berbasis keju dan ubi ungu yang menyasar mahasiswa Telkom University Bandung. Nah, produk Ciubi sendiri itu diposisikan sebagai dessert non-premium dengan rasa manis seimbang, tekstur yang creamy, dengan porsi mengenyangkan dan tentunya harga terjangkau. Nah, terkait dari target pasar utama Ciubi itu sendiri adalah mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun yang gemar cemilan praktis dan sensitif terhadap harga. Jadi, Ciubi itu merupakan menerapkan yang namanya sistem pre-order untuk menyesuaikan kapasitas produksi mahasiswa dan menjaga kualitas produk serta meminimalkan resiko kerugian dari produk tersebut. Nah, secara finansial, Ciubi sendiri merupakan bisnis skala kecil dengan modal awal rendah, biaya operasional sederhana, dan potensi margin keuntungan yang sangat stabil. Jadi, ke depannya pertumbuhan usaha itu dapat dilakukan melalui penambahan varian rasa, partisipasi kegiatan kampus, dan juga tentunya optimalisasi dalam promosi media sosial secara berkala. Pada slide ini tentunya saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas dari produk kami, yaitu produk Ciubi. Untuk yang pertama, terkait key partnership, di sini ada pasar dan supermarket untuk bahan baku, supplier kemasan dan juga Instagram sebagai platform promosi. Kemudian ada key activities. Nah, di sini ada produksi dan resep, pre-order, pemasaran, sampai dengan distribusi produk. Kemudian dilanjutkan pada key research. Di sini ada IG, smartphone, aplikasi desain, modal bahan baku, dan produksi Kemudian ada ubi ungu, cream cheese, dan tentunya ada tim produksi. Value proposition dari Ciubi sendiri yaitu dessert modern berbahan ubi ungu sehat dengan rasa creamy, premium, harga ramah, dan tampilan estetik untuk IG friendly. Nah, bagaimana sih terkait customer relationship-nya? Customer relationship-nya yaitu respon cepat, chat personal via WhatsApp, Instagram. Nah, terkait channels-nya di sini ada Instagram dan juga WhatsApp untuk pemesanan secara langsung. Nah, untuk customer segments-nya sendiri, yaitu mahasiswa dan anak muda, sensitif harga, cari dessert enak, estetik terjangkau, dan mulai peduli terhadap makanan yang lebih sehat. Nah, cost structure pada BMC di sini yaitu bahan baku, kemasan, produksi operasional, dan juga pemasaran digital sampai dengan transportasi distribusi. Terkait revenue streams-nya yaitu penjualan dessert box via pre-order. Nah, terkait adaptasi Lean Canvas pada produk QB sendiri, untuk yang pertama problem, yaitu mahasiswa kesulitan menemukan dessert dengan rasa manis, seimbang, porsi mengenyangkan, dan harga terjangkau untuk konsumsi rutin di sekitar kampus. Nah, bagaimana solusi dari problem tersebut? Yaitu dessert cup berbasis keju dan ubi ungu dengan tekstur creamy, porsi lebih mengenyangkan, harga ramah mahasiswa, serta sistem pre-order untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi, yaitu pada Cilbi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan key metrics-nya, yaitu jumlah pesanan pre-order, tingkat pembelian ulang, dan juga margin keuntungan per batch produksi. Dilanjutkan terhadap competitive advantage. Nah, competitive advantage di sini yaitu kombinasi rasa tidak berlebihan, porsi cukup besar, harga terjangkau, serta sistem pre-order yang menjaga produk agar tetap segar dan juga bisa dinikmati dengan baik.
Selanjutnya, terkait harga pokok penjualan dari CUB itu sendiri. Dapat dilihat di sini untuk yang tabel pertama itu ada terkait bahan baku untuk menentukan dari HPP itu sendiri. Nah, yang kedua ada cash flow dari produk CUB ini. Nah, untuk kesimpulannya dari HPP sendiri, HPP total itu satu batch per 30 cup itu adalah 136.500. Jadi HPP per cup itu 4.550 perak. Nah, harga jual per cupnya yaitu 15.000. Margin kotor per cupnya yaitu 10.450. Nah, dilanjutkan terkait margin kotor per batch-nya, which is 30 cupnya. Nah, di sini yaitu 313.500. Nah, bagaimana dengan margin kotornya? Persentasenya yaitu kurang lebih 69,7%. Analisis pasar dan tren pasar. Nah, ukuran target pasar dari produk CUB sendiri, target utamanya di sini adalah mahasiswa Telkom University Bandung, usia 18-25 tahun, dengan gaya hidup aktif, konsumsi cemilan manis, rutin, sehat, dan sangat sensitif terhadap harga. Kemudian bagaimana dengan tren pasar utamanya. Nah, tren pasar di sini yaitu pasar dessert dan cemilan manis tumbuh stabil, kurang lebih 5-7%. Nah, konsumen utama di sini yaitu usia 18-25 tahun, kurang lebihnya 40%. Nah, jadi tren kuat di sini yaitu ada pada produk estetik dan shareable, pemesanan via media online dan media sosial, kemudian ada minat pada dessert yang lebih ringan dan juga tidak terlalu manis. Kemudian bagaimana nih terkait pengaplikasian dari TAM Samsung di sini? Untuk TAM-nya sendiri yaitu seluruh mahasiswa Telkom University dengan potensi nilai pasar kurang lebih 1,38 miliar per bulan. Kemudian ada SEM-nya yaitu mahasiswa aktif, media sosial dan terbiasa pre-order dengan presentasi kurang lebih 40% yaitu sekitar 555 juta per bulan. Nah, bagaimana dengan SOM-nya yaitu 1% dari SEM yaitu kurang lebih 5,5 juta per bulan atau kurang lebih 370 cup per bulan. Analisis kompetitor dari tren pasar yang sudah ada. Nah, di sini yaitu analisis kompetitornya, yaitu yang pertama ada dessert premium dengan kualitas tinggi, harga mahal dan tentunya porsinya kecil. Kemudian yang kedua ada jajanan tradisional, murah, kurang praktis, dan kurang estetik. Nah, yang terakhir ada dessert rumahan mahasiswa, jadi dekat pasar tapi kurang konsisten terhadap kualitas produknya. Nah, posisi CUB ini bagaimana nih terkait kompetitor ini? Posisi CUB di sini yaitu dessertnya tuh non-premium harian dengan harga terjangkau, porsi mengenyangkan tapi tetap tampilan modern. Bagaimana dengan penerapan SWOT untuk menganalisis kompetitor? Untuk strengths-nya sendiri, CUB di sini memiliki rasa manis, seimbang, dan creamy, harga ramah mahasiswa, dan juga menggunakan sistem pre-order demi menjaga kualitas dan efisiensi. Kemudian bagaimana dengan weakness-nya? Nah, di sini ada modal dan kapasitas produksi yang terbatas dan juga bergantung pada waktu luang tim mahasiswa, yaitu tim produksinya. Nah, bagaimana dengan opportunities-nya? Pasar mahasiswa itu besar, jadi kurang lebih ada 45.246 orang, sampai dengan tren dessert dan juga digital ordering itu sangat amat meningkat. Nah, di sini juga menjadikan adanya peluang yaitu repeat order tinggi pada segmen mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan treats-nya? Di sini ada banyak kompetitor dessert di sekitar kampus, terutama Telkom University Bandung, dan juga franchise nasional dan bakery lokal dan dengan brand dan branding yang kuat. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah rencana operasional. Yang pertama itu ada proses utama yang merupakan proses operasional CUB, yaitu dimulai dari pengelolaan sistem pre-order melalui Instagram dan juga WhatsApp. Jadi setelah periode pre-order ditutup, tim melakukan pembelian bahan baku sesuai jumlah pesanan untuk menghindari kelebihan stok. Selanjutnya dilakukan proses produksi yang meliputi pengolahan ubi ungu, pembuatan cream cheese, perakitan dessert, dan pengemasan produk. Kemudian didistribusikan melalui pengambilan langsung atau pengantaran sesuai kesepakatan dengan konsumen.
Kemudian yang kedua yaitu adalah kebutuhan teknologi. Jadi teknologi yang digunakan ini masih sederhana dan disesuaikan dengan skala usaha mahasiswa, meliputi smartphone untuk komunikasi dan pemasaran, aplikasi WhatsApp dan Instagram sebagai media promosi, dan pemesanan serta aplikasi Canva untuk pembuatan konten visual. Kemudian ada fasilitas atau lokasi. Jadi kegiatan produksi CUB ini dilakukan di kos anggota tim dengan memanfaatkan peralatan dapur sederhana. Lokasi operasional berfokus di lingkungan Telkom University untuk memudahkan distribusi dan pengambilan produk oleh konsumen. Kemudian ada pemasok atau partner. Jadi pengadaan bahan baku ini dilakukan melalui kombinasi sumber online dan offline. Bahan seperti cream cheese, susu, dan perlengkapan pendukung dibeli melalui Shopee dan TikTok Shop. Pembelian bahan tambahan dilakukan di Borma, sementara ubi ungu diperoleh dari toko dan pasar sekitar untuk menjaga kesegaran dan kualitas bahan. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan atau regulasi. Jadi karena CUB ini masih berskala usaha mahasiswa dan juga berbasis tugas perkuliahan, kegiatan operasional belum memerlukan perizinan usaha formal. Namun, proses produksi tetap memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi produk. Baik, yang selanjutnya itu adalah timeline pencapaian. Jadi pada tahun pertama, fokus utama CUB ini adalah untuk memvalidasi produk dan juga pasar. Kegiatan meliputi uji coba resep cheesecake ubi ungu, penentuan harga jual, serta penerapan sistem pre-order dalam skala terbatas. Produksi dilakukan secara manual dengan kapasitas kurang lebih 10 cup per batch. Target utama pada tahap ini adalah membangun brand awareness di lingkungan kampus dan juga mengumpulkan feedback konsumen. Target penjualan pada tahun pertama ditetapkan sebesar Rp5 juta sampai Rp10 juta dengan tujuan utama memperoleh pengalaman operasional dan memahami perilaku konsumen. Kemudian pada tahun kedua, CUB mulai meningkatkan konsistensi produksi dan juga kualitas operasional. Perbaikan dilakukan pada standar resep, kemasan, serta alur pemesanan agar lebih efisien. Promosi digital melalui Instagram dan WhatsApp diperkuat secara lebih terjadwal. Kapasitas produksi ditingkatkan menjadi kurang lebih 50-60 cup per batch dengan frekuensi produksi yang lebih rutin. Target penjualan pada tahun kedua ditetapkan sebesar Rp25 juta sampai Rp40 juta dengan fokus pada peningkatan volume penjualan dan loyalitas pelanggan. Kemudian pada tahun ketiga, CUB mulai melakukan ekspansi secara bertahap. Jadi strategi yang dilakukan ini meliputi penambahan varian rasa berbasis bahan lokal lain, peningkatan kualitas branding, serta perluasan jangkauan pasar keluar lingkungan kampus. Dan pada tahap ini, CUB mulai mempertimbangkan kerjasama dengan reseller atau sistem titip jual.